Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sebuah nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang membawa kita dari alam jahiliyah atau alam kebodohan ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Oke, sebelum kita masuk ke inti awal presentase, sebelumnya perkenalkan nama saya Laudia Asmaul Husna dengan NIM S1A1230118. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Haloleo. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait produk-produk knowledge. Sebelum kita mulai presentasi, perkenalkan nama saya Laudia Asmaul Husna dengan NIM S1A1230118. Saya selaku mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Haloleo yang berada di daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu produk-produk knowledge. Saya akan memperlihatkan gambaran singkat tentang produk-produk knowledge tersebut. Oke, baik. Produk-produk dari knowledge itu terbagi menjadi dua, yaitu ada produk komatsu dan non komatsu. Oke, baik. Kita akan masuk di pertama, yaitu komatsu produk. Komatsu produk memiliki 8 produk, yaitu yang pertama ada bulldozer. Dan bulldozer itu memiliki penjelasan bahwa bulldozer merupakan sebuah traktor rantai crawler tractor yang berguna untuk
pekerjaan menggali, menggusur, mendorong tanah dan material, dan menarik log atau portable camp yang dapat dioperasikan di medan berbatu, berbukit, maupun tanah lumpur pada berbagai sektor pekerjaan seperti pertambangan, mining, construction atau konstruksi, logging, hutan taman industri atau forestry, dan perkebunan. Bulldozer dapat melakukan pemindahan tanah yang efektif sejauh 100 meter dengan cara estafet. Bulldozer tersebut memiliki tipe, yaitu yang pertama ada bulldozer yang 40 sampai 1150 HP. Dan kita akan kalian bisa melihat pada gambar tersebut tipe-tipe dari bulldozer. Gambaran umum bulldozer yaitu ada yang pertama ada blade, lift, cylinder, kabin, fuel tank, repair, sprocket, track roller, strike farm, track saw, dan yang terakhir ada canopy. Oke, structure dozer. Blade ini dilengkapi dengan sebuah detail cylinder. Lanjut, bulldozer tersebut memiliki gambaran umum, yaitu yang pertama ada blade, yang kedua ada blade lift cylinder, yang ketiga ada kabin, keempat fuel tank, kelima repair, keenam sprocket, ketujuh tractor roller, kedelapan strike farmer, kesembilan track saw, dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu ada canopy. Baik, kita masuk ke perlengkapan kerja. Perlengkapan kerja bulldozer itu yang pertama ada strike tail dozer. Blade ini dilengkapi dengan sebuah tail cylinder yang memungkinkan kemiringan blade dapat diatur dari kabin operator sehingga produktivitas alat dapat meningkat. Konstruksinya yang kokoh sangat cocok digunakan untuk dioperasikan di daerah berbatuan. Yang kedua ada strike dozer. Blade ini sama dengan tipe strike tail dozer, tetapi tidak dilengkapi dengan tail cylinder. Oke, lanjut. Yang ketiga ada angel dozer. Dapat diserongkan sebesar 250 dan dapat ditinggalkan secara manual. Angel dozer cocok digunakan untuk pekerjaan scraping tanah, lunak atau salju sehingga material dapat terbuang ke samping. Dan yang keempat ada dual tail dozer. Blade ini memiliki dua buah tail cylinder pada kedua sisinya, optimum untuk pemotongan berbagai material dan pengaturan sudut pemotongan yang lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas alat. Oke, baik. Dan yang kelima ada U-tail dozer. Sayap yang terdapat pada kedua sisi blade ini dapat meminimalkan terbuangnya material ke samping. Blade ini sangat cocok untuk mendorong tanah yang ringan dengan jarak yang jauh, sehingga sangat sesuai untuk pekerjaan reklamasi tanah. Dan yang ketujuh ada bulldozer. Dengan konstruksi yang cukup lebar dan adanya sayap di kedua sisinya,
Blade ini khusus dirancang untuk mendorong batu bara. Oke, baik. Yang ke-8 itu ada rake dozer. Blade berbentuk garpu eh, berguna untuk mencabut sisa-sisa akar pohon dan mendorong ranting-ranting kayu agar kerusakan topsoil dapat dikurangi. Ripper merupakan peralatan yang berbentuk taji yang terpasang pada bagian belakang dari sebuah bulldozer yang berfungsi untuk memecah batu atau material tanah yang keras menjadi bongkahan-bongkahan kecil sehingga memudahkan untuk digusur. Berikut ini ditunjukkan berbagai macam tipe ripper yang digunakan pada bulldozer. Yang pertama itu ada multi-shank rippers atau disebut dengan rigid tipe. Ripper ini memiliki 3 buah shank rippers yang disusun secara paralel. Multi-shank ripper ini sangat efisien digunakan pada daerah yang memiliki material lunak karena sudut gali digging angle ripper ini dapat optimum. Dan yang kedua ada multi-shank ripper atau disebut dengan variable tipe. Ripper ini memiliki 3 buah ripper point yang dapat divariasikan sudutnya secara hidrolik sesuai dengan kondisi material yang digalinya. Dan yang ketiga itu atau yang terakhir itu ada giant rippers atau disebut dengan variable tipe. Glen Trippers dirancang khusus untuk memecah material batu yang cukup keras. Ripper ini memiliki sebuah ripper point yang dapat diatur adjustable guna menyesuaikan dengan material yang digali. Bucket merupakan perlengkapan kerja yang digunakan salah satunya pada dozer shovel. Fungsi utama bucket pada dozer shovel adalah untuk menggali, digging, dan memuat loading material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut ini ditunjukkan berbagai macam tipe dari bucket. Yaitu yang pertama ada rock bucket. Rock bucket digunakan untuk menggali dan memuat batu-batuan. Bucket ini memiliki material yang cukup kuat karena sudah dilakukan penguatan reinforcement. Dan yang kedua ada rake bucket. Large bucket digunakan untuk memuat dan membawa material yang besar dengan spesifik gravity yang kecil seperti pasir. Yang ketiga ada multi-purpose bucket. Bucket ini secara konstruksi terdiri dari 2 bagian, yaitu blade dan bucket yang dapat dibuka dan ditutup. Bucket ini dapat berfungsi sebagai bucket, blade, scraper, dan clama shield. Dan yang keempat ada slide dam bucket. Selain digunakan untuk damping, bucket dapat dimiringkan ke salah satu sisi tanpa memuat alat, sehingga dapat memperkecil cycle time yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas alat. Dan yang keempat ada Sileware bucket. Bucket dapat dimiringkan ke kanan, ke kiri, dan ke depan
tanpa harus memuat alat, sehingga cycle time bisa diperkecil guna meningkatkan produktivitas. Oke, kita lanjut ke produk yang kedua, yaitu ada hydraulic excavator. Hydraulic excavator merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah, digging, memuat material ke dump truck atau disebut dengan loading, mengangkat material, lifting, mengikis tebing, scraping, dan meratakan, grading. Dengan menggunakan kombinasi penggantian alat kerja, work equipment, maka dapat digunakan untuk memecah batu, breaking, membongkar aspal, dan lain-lain. Konstruksi hydraulic excavator terdiri atas dua bagian, yaitu bagian atas upper structure dan bagian bawah lower structure. Bagian atas dari hydraulic excavator dapat berputar swing sebesar 360 derajat dengan konstruksi yang sedemikian rupa. Maka alat ini dapat beroperasi sangat lincah untuk penggalian dan pemindahan tanah pada area yang sempit. Oke, lanjut. Kita masuk ke susunan produk hydraulic excavator. Teman-teman sekalian bisa melihat susunan dari hydraulic excavator pada gambar ini. Dan susunan ini termasuk gambaran dari susunan dari hydraulic excavator yang backhoe. Yang kedua ada Mars minimal atau minimal MSRX atau minimal swing radius excavator. Teman-teman bisa melihat susunan tersebut pada gambar. Dan yang ketiga ada susunan produk hydraulic excavator yang well tipe. Ini hydraulic excavator yang loading shovel. Ini termasuk susunan dari hydraulic excavator yang berbentuk loading shovel. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada hydraulic excavator yang whale tipe. Dan teman-teman sekalian juga bisa melihatnya pada gambar. Oke, baik. Kita masuk ke gambaran umum hydraulic excavator. Gambaran umum dari hydraulic excavator itu meliputi 10. Yang pertama ada bucket silinder, ARM, arm silinder, bomb silinder, sprocket, track farme, track saw, dan yang ke-10 atau yang terakhir itu ada idler. Oke, baik. Perlengkapan kerja dari hydraulic excavator itu yaitu yang pertama ada reaper bucket. Reaper bucket sangat cocok digunakan untuk bekerja di daerah bebatuan atau tanah liat, di mana bucket bisa tidak mampu bekerja secara optimal. Pekerjaan loading juga dapat menggunakan bucket seperti ini. Yang kedua ada trapezoidal bucket. Trapezoidal bucket sangat baik digunakan untuk pembuatan saluran air atau disebut dengan drainase atau
kanal dengan irigasi. Yang ketiga ada sloppy finishing bucket. Dengan konstruksi bucket yang sedemikian rupa, bucket ini cocok sekali digunakan untuk pembuatan slop saluran, kanal irigasi atau sungai. Dan yang keempat ada ditch cleaning bucket. Sangat cocok digunakan untuk pengukuran lumpur pada parit atau sungai. Bucket ini memiliki lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk mengeluarkan air sehingga material-material keras saja yang dikeruk. Dan yang kelima ada single sink ripper dan three sink ripper. Single sink ripper ini digunakan untuk mencabut batu, juga efektif digunakan untuk mencabut akar pohon. Tree sink ripper sangat efektif digunakan untuk mencabut batu pada slope, menggali, menghancurkan permukaan beton, dan mencabut akar pohon. Dan yang keenam itu ada glassmail bucket. Glassmail bucket digunakan untuk penggalian dengan arah tegak lurus. Oke teman-teman, kita lanjut ke wheel loader. Wheel loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja, yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali, digging, membawa, carrying, dan memuat, loading. Wheel loader sangat efisien untuk bekerja di daerah kering, rata, dan kokoh, terutama jika dituntut agar kerusakan landasan kerja minimal dengan mobilitas kerja yang tinggi. Wheel loader memiliki bucket yang cukup lebih besar dibandingkan dengan hydraulic excavator, sehingga dalam kondisi tertentu wheel loader dapat bekerja dengan produktivitas lebih tinggi. Baik, kita masuk ke susunan dari produk wheel loader. Teman-teman sekalian itu bisa melihat susunan dari produk wheel loader itu pada gambar ini. Gambaran umum wheel loader. Gambaran umum dari wheel loader itu ada 13 gambaran. Dan yang pertama itu ada bucket, lift arm, tail lever, bucket cylinder, front working lamp, props, real wassail, turn signal lamp, headlamp, lift cylinder, front wheel, rear working lamp, dan yang terakhir atau yang ke-13 itu ada rear combination lamp. Oke, kita masuk di perlengkapan kerja. Bucket merupakan perlengkapan yang terdapat pada sebuah wheel loader. Fungsi utama bucket pada sebuah wheel loader sama dengan yang terdapat pada alat-alat yang lain, seperti dozer shovel maupun excavator, yaitu untuk menggali, digging, dan memuat, loading, material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut ini ditunjukkan berbagai macam tipe dari bucket yang digunakan pada wheel loader. Dan yang pertama itu ada general purpose bucket atau dikenal dengan stockpile. General purpose bucket digunakan untuk memuat material-material timbunan stockpile produk seperti crushhead rock atau bahan-bahan konstruksi lainnya.
Yang kedua ada General Purpose Bucket Excavating. Bukit ini digunakan untuk menggali dan memuat batu-batu bekas ledakan, bloodshed rock, atau untuk menggali tanah biasa. Bucket ini memiliki sebuah flat blade, strike, cutting edge, dan dilengkapi dengan konstruksi yang kokoh dan anti-aus. Dan yang ketiga itu ada light material bucket. Light material bucket digunakan untuk memuat material-material ringan spesifik gravity di bawah 1,2 T per M kubik seperti salju, pupuk atau makanan ternak. Bucket ini serupa dengan General Purpose Bucket dengan konstruksi yang lebih besar, sehingga dapat memuat lebih banyak material. Bucket ini juga dapat digunakan untuk memuat batu bara ringan spesifik gravity di bawah 0,89 T per meter kubik. Dan yang keempat ada Spade Nose Rock Bucket FHTP. Spade Nose Rock Bucket ini digunakan untuk memuat batu-batu bekas ledakan. Bucket ini dirancang dengan cukup kokoh dan tahan terhadap keausan. Dan yang kelima ada Heavy Duty Bucket. Heavy Duty Bucket sangat berguna untuk menggali dan memuat batu-batu bekas ledakan. Konstruksinya sangat kokoh dan memiliki gigi besar kelas 1. Dan yang keenam itu ada Chip Bucket. Chip Bucket merupakan salah satu bucket yang besar dan digunakan untuk memuat material-material ringan dengan spesifik gravity di bawah 0,55 waktu per meter kubik, seperti serpihan-serpihan kayu atau butiran-butiran material ringan pada sisi belakang dan atas buket tersebut dari anyaman kawat yang bertujuan untuk mengurangi berat bucket. Bucket ini sangat cocok dipakai di pabrik kertas atau penggergajian. Nah, itulah penjelasan dari produk well water. Dan selanjutnya kita masuk ke produk yang keempat, yaitu ada motor grader. Fungsi utama dari motor grader adalah untuk membuat jalan, seperti membentuk jalan, grading, meratakan jalan, dan finishing. Motor grader adalah sebuah traktor roda dengan dilengkapi peralatan kerja, work equipment seperti blade. Yang pertama, blade yang berfungsi untuk meratakan tanah, dan yang kedua sebagai scraper yang dipasang pada bagian depan blade digunakan untuk memecah material-material keras. Dan yang ketiga itu ada ripper yang dipasang pada bagian belakang alat yang berguna juga untuk memecah material-material keras. Dan kita masuk ke susunan produk dari motor grade. Ini adalah gambaran susunan dari motor grade. Oke, teman-teman bisa melihat gambaran dari susunan produk motor grade. Dan kita masuk ke selanjutnya, yaitu ada gambaran umum motor grade.
Gambaran umum motor grade itu terdiri dari 9 gambaran. Yang pertama ada blade lift cylinder, yang kedua ada drawbar lift cylinder, yang ketiga ada cap, yang keempat rail well, yang kelima ada ripper, yang keenam itu ada articulate cylinder, yang ketujuh ada blade, yang kedelapan ada front well, yang kesembilan atau yang terakhir itu ada headlamp. Baik, kita masuk ke perlengkapan kerja. Perlengkapan kerja yaitu ada front blade. Front blade sangat dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan spreading, penaburan yang sulit. Dan yang kedua ada front pull hook. Front pull hook dipasang di bagian depan alat yang berfungsi untuk menarik. Terdapat dua tipe hook, yaitu front wide with nails dan U-shaped bracket welded on front axle. Jika front attachment seperti front blade dipasang, maka hook tersebut tidak tersedia. Dan yang kedua itu ada push plate. Komponen ini digunakan untuk menumbangkan pohon atau mendorong alat lain pada saat terjebak dalam lumpur. Push plate juga berfungsi sebagai pemberat counterweight untuk menjaga agar roda depan tidak terangkat pada saat alat tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan driving. Yang keempat ada scraper. Scraper digunakan untuk menggali material-material keras seperti aspal atau lapisan es yang tidak mampu digali dengan menggunakan blade. Banyaknya jumlah gigi yang terdapat pada scraper tergantung pada kekerasan material yang akan digali. Dan yang kelima itu ada extensio blade. Dengan menggunakan extensio blade ini, blade dapat diperpanjang baik satu sisi maupun kedua sisi. Pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efisien, tapi hanya dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan saja. Baik, kita masuk di produk yang kelima dari Komatsu produk itu ada dump truck. Dump truck adalah sebuah alat pengangkut material dari jarak sedang hingga jauh, di mana material yang dibawa oleh dump truck dapat disisihkan oleh ekskavator, wheel loader, maupun shovel. Dewasa ini sudah terdapat berbagai macam tipe dari dump truck Komatsu. Dump truck Komatsu secara garis besar
dapat berbagai ke dalam dua tipe, dibagi ke dalam dua tipe, yaitu dump truck mechanical dan dump truck electrical. Dump truck sangat cocok untuk dioperasikan di area tambang dengan kapasitas angkut yang cukup besar. Alat ini sangat produktif. Oke, lanjut ke gambaran umum dari dump truck. Gambaran umum dari dump truck itu terdiri dari 15 gambaran. Yang pertama ada dump body, dump body. Yang kedua ada string and hoist oil tank. Dan yang ketiga ada operator's cap. Yang keempat review mirror. Yang kelima under mirror. Yang keenam combination lamp. Yang ketujuh headlamp. Yang kedelapan handrail. Yang kesembilan stop. Yang kesepuluh radiator. Yang kesebelas after cooler. Yang ke-12 rear combination lamp. Yang ketiga backup lamp. Yang ke-14 tail lamp. Dan yang ke-15 atau yang terakhir itu ada fuel tank. Oke, baik. Gambaran umum dump truck itu ini kita bahas tentang gambaran umum dump truck yang lain, itu ada 9 poin. Yang pertama ada hydraulic tank, yang kedua ada dump body, yang ketiga ada rail well, yang keempat ada hoist cylinder, yang kelima ada front well, yang keenam ada turn signal lamp, yang ketujuh ada headlamp, yang kedelapan ada air cylinder, yang kesembilan ada fuel tank. Baik, itulah penjelasan uh, dari produk dump truck. Selanjutnya kita masuk ke produk yang keenam, ada forklift. Forklift atau sering disebut juga dengan forklift truck adalah suatu alat yang terdiri dari badan atau body dan perlengkapan kerja work equipment yang digunakan untuk memuat loading dan menurunkan muatan unloading, terutama pada daerah yang sempit. Oke guys, kita masuk ke susunan produk forklift. Yaitu ada forklift diesel, forklift battery, forklift gasolin. Itulah susunan dari produk forklift. Baik, kita masuk ke produk yang ketujuh, yaitu genset atau disebut dengan engine generator sets. Genset merupakan suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Baik, susunan produk genset. Susunan produk genset itu uh, diesel generation 8, uh, yaitu ada beberapa tipe, yaitu ada
EGS 1200BS 3, EGS 1200B3, EGS 12003. Dan yang kedua ada EGS 1050B5 0BS 3, EGS 1050B3, EGS 1053. Dan yang ketiga ada EGS 100BS3, EGS 100B3, EGS 1003. Dan yang keempat itu ada EGS 5850BS3, EGS 5850B3, EGS 5853. Dan yang kelima ada EGS 760BS3, EGS 760B3, EGS 763. Dan yang keenam ada EGS 650BS3, EGS 5650B3, EGS 6053. Dan yang ke-7 itu ada EGS 630BS3, EGS 5630B3, EGS 5633. Dan yang ke-6 itu ada EGS 570BS3, EGS 70B3, EGS 573. Dan yang ke-9 itu ada EGS 50BS3, EGS 500B3, EGS 5003. Dan yang ke-10 ada EGS 380BS3, EGS 380B3, EGS 38D3. Oke, lanjut. Ke-11 itu ada EGS 360BS3, EGS 360B3, EGS 3603. Dan yang ke-12 ada EGS 30BS3, EGS 30B3, EGS 303. Dan yang ke-13 ada EGS 240BS3, EGS 240B3, EGS 2403. Dan yang ke-14 itu ada EGS 190BS3, EGS 190B3, EGS 103. Dan yang ke-20 ada yang ke-15 itu ada EGS 160BS3, EGS 160B3, EGS 1603. Dan yang ke-16 itu ada EGS 590BS3, EGS 590B3, EGS 5903. Dan yang ke-17 itu ada EGS 65BS5, EGS 565B5, EGS 5655. Dan yang terakhir ada yaitu yang ke-18 yaitu ada EGS 45BS5, EGS 5B5, EGS 455. Baik, kita masuk ke produk berikutnya yaitu produk yang terakhir yaitu ada Engine. Keberadaan engine pada alat berat adalah sangat penting. Engine merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh engine berasal dari proses pembakaran di dalam engine.
yang menghasilkan energi panas dan kemudian dirubah menjadi energi mekanis berupa putaran. Berikut adalah susunan dari produk Engine Komatsu, yaitu ada SA12F170E, yang kedua ada SA1F140 dan SDA12F140. Dan yang ketiga ada SA6D 170E dan SAA6D 170E. Dan yang keempat ada SE6D 140E, SA6D 140E, SAA6D 140E. Yang kelima ada 6D 125E, S6D 125E, SA6D 125E, dan SAA6D 125E. Dan yang keenam ada 5 ES6D 114E, SA6D 114E, dan SA6D 114E. Lanjut, yang ke-7 itu ada SA6D 108E, SA6D 108E, dan SAA6D 108E. Dan yang ke-8 ada 6D 102E, S6D 102E, SA6D 102E, SAA6D 102E. Dan yang ke-9 ada 48102E, S4D 102E, SA4D 102E, SAA4D 102E. Yang ke-10 ada SAA6D 9LE, dan yang terakhir yaitu ada yang nomor 11 yaitu ada 4D 95LE dan S4D 95LE. Baik, kita melangkah ke gambaran umum engine. Gambaran umum engine itu teman-teman sekalian itu bisa dilihat pada gambar, yaitu ada turbocharger, ada cylinder head, ada alternator, ada starting motor, ada oil pan, ada cylinder block, ada injection pump, dan yang terakhir itu ada aftercooler. Itulah penjelasan dari Komatsu product. Dan sekarang kita akan masuk ke non Komatsu product. Non Komatsu product itu yang pertama itu ada Nissan. Nissan merupakan salah satu produk unggulan dari Jepang yang dipasarkan di Indonesia. Nissan terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti dump truck untuk alat pengangkutan material di area tambang. Yang kedua, logging truck untuk pengangkutan batang-batang kayu log di area hutan tanaman industri. Forestry. Dan yang ketiga ada cargo truck untuk pengangkutan barang. Yang keempat ada mixer truck yang digunakan di pekerjaan konstruksi.
Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada bus untuk sarana transportasi umum dan lain-lain. Oke, baik, kita masuk ke susunan produk Nissan Truck. Teman-teman sekalian bisa melihat susunan dari produk Nissan Truck itu pada gambar. Oke, susunan Nissan produk itu meliputi 11 produk. Teman-teman sekalian bisa amati pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke gambaran umum Nissan. Gambaran umum Nissan itu terdiri dari 10 gambaran. Yang pertama ada operator scape, faces, safety bar, rear wheel, rear front wheel, full tank, muffler, frame, front wheel, dan yang terakhir atau yang ke-10 itu ada brake liner. Oke, baik, itulah gambaran dari produk Nissan. Selanjutnya kita melangkah ke produk yang kedua, yaitu ada Scania. Produk dari Scania terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan, seperti truk, bus, dan mesin-mesin untuk industri dan kelautan. Populasi truk Scania di Indonesia sudah cukup banyak, baik digunakan untuk pekerjaan pengaturan material di area pertambangan off-road maupun di jalan raya on-road. Berikut ini gambaran umum dari produk Scania, yaitu ada 6 gambaran. Yang pertama, operator scape, container, rear wheel, fuel tank, air tank, front wheel, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada headlamp. Itulah gambaran dari Scania. Dan selanjutnya kita akan beralih ke produk yang ketiga, yaitu Bomac. Baik, kita akan membahas tentang produk yang ketiga, yaitu produk Bomac. Produk dari Bomac terdiri dari 2 kategori, yaitu kompaktor dense clear dan stabilizer. Kompaktor merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk pemadatan tanah sehingga akan dicapai nilai kepadatan tertentu. Sedangkan resistor dan stabilizer berfungsi untuk menaikkan kestabilan tanah dengan cara mencampur tanah yang nilai CBR-nya rendah dengan bahan aktif lain. Oke, kita melangkah ke susunan produk Bomac. Kompaktor. Yang pertama itu ada light kompaktor. Teman-teman sekalian bisa melihat gambaran susunan produk Bomac light kompaktor pada gambar. Dan yang kedua ada heavy kompaktor. Oke, kita lanjut ke gambaran umum Bomac. Komponen luar general view, yaitu ada 5 gambaran umum. Yang pertama itu ada frame, drum, operator scape, engine head, dan yang terakhir ada rear wheel. Oke, selanjutnya kita masuk ke Tadano.
Tadano merupakan salah satu produsen alat angkut crane yang merupakan alat pengangkat untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya. Baik, susunan produk dari Tadano. Berikut ini susunan produk dari Tadano, yaitu ada ATF1E60GS, yang kedua ada GTS 50EX, dan yang ketiga ada TG15DDE, dan yang keempat ada TL250E, dan yang kelima ada GR30DEX, yang keenam ada TR500EX, dan yang terakhir itu ada ZR560. Oke, baik, kita melangkah ke produk yang terakhir atau produk yang kelima, yaitu Valmet. Valmet merupakan suatu produk yang khusus bekerja di sektor hutan tanaman industri (HTI). Produk utamanya adalah Valmet Harvester dan Valmet Forwarders. Produk Valmet Harvester sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menebang, memotong dengan ukuran tertentu, dan mengupas kulit pohon. Sedangkan Valmet Forwarder berfungsi sebagai alat angkut. Selain itu, ada juga Valmet Ecoplanter dan berfungsi untuk menanam bibit pohon. Oke, kita melangkah ke gambaran umum dari Tadano. Yaitu gambaran umum dari Tadano itu meliputi 15, yaitu ada front blade, engine cover, operator cap, fuel dan hydraulic tank, main hub, outer bomb cylinder, outer bomb, telescope, grapple, stick, rear wheel, gate swing, front wheel, dan yang ke-15 atau yang terakhir itu ada frame. Juga memiliki gambaran umum lainnya seperti operator cap, engine cover, rear wheel, con wheel, main hub, harvester, outbound. Oke, melangkah ke poin selanjutnya, yaitu power tank flame Valmet. Hydraulic dam, hydraulic motor grade box, gear factory paper safe, Oke, baik, kita melangkah ke power train Valmet, yaitu terdiri dari 4 poin, yaitu ada hydraulic dam pump, hydraulic motor, gearbox, differential, propeller, shaft. Baik, itulah presentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama bagi diri saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.